Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi presentasi dari praktikum kimia organik. Pertama ada analisa minyak dan lemak, yaitu angka penyabunan. Yang kedua ada analisa lemak dan minyak, bilangan asam dan kandungan asam lemak bebas atau FFA. Yang ketiga ada sintesis iodoform, yaitu proses pembentukan iodoform. Next. Selanjutnya adalah analisa lemak minyak. Lanjut. Diketahui data praktikum yang pertama adalah standarisasi terhadap HCl. Terdapat volume Na-borax 0,25 N, volume HCl. Yang pertama 25 ml dengan 23,3 ml, yang kedua ada 25 ml dengan 23,2 ml. Yang kedua adalah titrasi blanko atau B, volume blanko dan juga ada volume HCl. Yang pertama 25 ml dengan 44,8 ml, yang kedua 25 ml dengan 44,5 ml, sehingga rata-ratanya adalah 44,65 ml. Yang ketiga adalah titrasi sampel atau A, volume HCl satunya adalah 19 gram, volume HCl 2-nya adalah 19,2 gram, sehingga rata-ratanya adalah 19,1 gram. Yang keempat, massa minyak. Massa minyak pertama 2,0102 gram, yang kedua massa minyak 2 2,0103 gram, sehingga rata-ratanya adalah 2,0125 gram. Lanjut. Selanjutnya adalah perhitungan data. Yang pertama harus mencari angka penyabunan. Rumusnya adalah titrasi blanko dikurangi titrasi sampel dikali NaHCl dikali mRKUH dibagi massa minyak. Tadi sudah diketahui rata-ratanya, tinggal kita masukkan. Pada blanko tadi 44,65 dikurangi 19,1 dari titrasi sampelnya, lalu NaHCl-nya 0,25 N, mR-nya tadi 56 dibagi oleh massa minyaknya 2,01025 gram, sehingga menghasilkan 177,938 ml per gram. Untuk mol KUH-nya menggunakan rumus angka penyabunan dibagi oleh mRKUH. Dari AP tadi itu dibagi sama mR-nya 56 menghasilkan 3,177 mol. Yang ketiga adalah mol minyak. Sepertiga dikali NKUH menghasilkan 1,059 mol. Untuk mR minyaknya, massa minyak dibagi N minyak 2,01025 gram dibagi 1,059 mol menghasilkan 1,898 gram per mol, sehingga dapat mencari mR asam lemak atau R dengan 3R ditambah mR gliserol sama dengan mR minyak. mR-nya sudah diketahui bahwa mR gliserolnya 92, mR minyaknya tadi 1,898, sehingga R-nya akan ketemu min 30,034 gram per mol, dan hasil yang digunakan adalah R sama dengan 30,034 gram per mol. Lanjut. Selanjutnya adalah pembahasan. Dari percobaan, kita dapat menjawab dari tujuan dari praktikum tersebut. Yang pertama, dapat memahami arti angka penyabunan. Definisi angka penyabunan itu adalah angka yang menunjukkan jumlah miligram KUH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Besarnya angka penyabunan tergantung dari massa molekul minyak. Semakin besar massa molekul, semakin rendah angka penyabunannya. Sehingga dapat diperoleh rumus yang kita gunakan pada perhitungan, yaitu AP sama dengan B min A kali NaHCl kali mRKUH dibagi massa minyak. Dan yang kedua, dapat menentukan angka penyabunan suatu minyak. Hal ini dilakukan saat praktikum bahwa hasil yang diperoleh dari angka penyabunan tersebut adalah 177,938 mg per gram dengan mR asam lemak atau R-nya 30,034. Ini terdapat reaksi penyabunan atau saponifikasi. Bahwasanya hidrolisis dengan alkali disebut penyabunan karena salah satu hasilnya adalah garam asam lemak atau disebut dengan sabun. Next. Selanjutnya adalah penentuan angka penyabunan dilakukan dengan titrasi sampel minyak dengan KUH. KUH tersebut berperan sebagai basa yang menghidrolisis minyak atau berperan untuk menyambungkan minyak.
Cara untuk mencari angka penyempurnaan yang pertama adalah mencampurkan larutan KUH ke dalam etanol larutan yang ditambahkan dengan minyak goreng. Yang kedua, setelah itu direflux selama 1 jam dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah proses transfusi selesai, hasilnya akan dititrasi dengan HCl 0,25N. Lalu, pada larutan akan dititrasi yang ditambahkan indikator PP. Tujuannya untuk mengidentifikasi titik ekivalen. Jika terdapat perubahan warna dari merah dan merah muda menjadi bening atau tidak berwarna, maka menandakan titrasi setelah selesai. Yang keempat, menghitung volume HCl 0,25N atau A, lalu dilakukan titrasi kedua dengan menggunakan banku KUH dalam etanol dengan titran HCl 0,25N dan diberi indikator PP lalu menghitung volume titran HCl 0,25N atau B. Setelah variabel A dan B diketahui, maka kita menggunakan rumus AP yang tertera tersebut. Yang kelima, selanjutnya diperoleh hasil sebesar 177,938 mg per gram. Nilai ini menunjukkan angka penyempurnaan minyak pada praktikum standar, di bawah standar. Hal tersebut karena berpatokan pada standar nilai angka penyempurnaan 253 sampai 263 mg per gram, sehingga praktikum terdapat mutu bahan minyak yang memiliki rantai karbon yang panjang dan kurang baik. Lanjut. Berikut adalah jenis asam lemak. Kita dapat lihat dalam tabel. Dan pada analisis data, MR dari asam lemak tersebut adalah 30,034 gram per mol dari data yang dihasilkan termasuk dalam jenis lemak jenuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardi. Baik, yang kedua yaitu analisa lemak minyak. Bilangan asam dan kandungan asam lemak bebas disebut FFA. Data praktikum yang pertama yaitu massa sampel minyak baru 1 jumlah 7,3231 gram, minyak baru 2 7,316 gram, minyak bekas 1 7,316 gram, minyak bekas 2 7,192 gram. Yang kedua, titrasi standarisasi KUH. V asam oskalat 0,005 N VKUH. Jumlah 10 ml 15,2 ml, 10 ml dan 15,1 ml. Yang ketiga, titrasi sampel minyak baru FKUH 1 12,3 ml, FKUH 2 12,4 ml, rata-ratanya 12,35 ml. Minyak bekas FKUH 1 VKUH 1 14,2 ml, VKUH 2 14,3 ml, rata-ratanya 14,25 ml. Selanjutnya ke perhitungan. Yang pertama, standarisasi KUH. Rumusnya NKUH kali VKUH sama dengan NC2H2O4 kali FVC2H2O4. NKUH sama dengan 0,005 kali 10 per 15,15 sama dengan 0,033 N. Yang kedua, minyak angka asam. Pertama, minyak baru yaitu 12,35 ml kali 0,033 N kali 56,1 per 7,3272 gram sama dengan 0,3120 mg per gram. Yang kedua, minyak bekas itu 14,25 ml kali 0,0033 N kali 56,1 per 7,3161 gram sama dengan 0,3600 mg per gram. Yang ketiga, penentuan asam lemak bebas. Pertama, minyak baru misalnya persen FFA dengan VKUH kali NKUH kali MR asam lemak per massa minyak kali 1000 kali 100%, yaitu jumlahnya 0,00016%. Yang kedua, minyak bekas didapat dari data di perhitungan sama dengan 0,00019%. Ketiga, pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan dapat menjawab tujuan praktikum. Yang pertama, menjelaskan arti bilangan suatu asam minyak atau lemak. Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak kalor yang dihitung berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak. Yang kedua, menentukan bilangan asam suatu minyak dapat dari hasil perhitungan bilangan suatu minyak yang yaitu minyak bekas sejumlah 0,3606 dan minyak baru sejumlah 0,320. Hasil perhitungan tersebut didapat dari rumus berikut. Bilangan asam sama dengan V kali KUH kali NKUH kali 56,1
per massa minyak. Pada rumus dasar terdapat angka 56,1. Angka tersebut adalah berat molekul larutan KOH. Yang ketiga, berdasarkan penelitian asam lemak bebas, yaitu asam lemak bebas adalah asam lemak yang sudah lepas dari trigliserida yang dikandung pada minyak. Asam lemak bebas ini dianalisa sebagai angka asam dengan menggunakan metode titrasi alkalimetri. Yang keempat, menentukan kandungan asam lemak bebas dalam satu minyak diperhitungkan dengan rumus persen FFA sama dengan V titrasi kali NKOH kali MR asam lemak per berat sampel kali 1000, beratnya dikali 100%. Didapat persen FFA minyak baru sejumlah 0,016% dan persen FFA minyak bekas sejumlah 0,19%. Selanjutnya yaitu bilangan asam didapat dengan yang pertama, bilangan asam dapat dengan mengalihkan kadar asam lemak bebas dengan faktor konversi yaitu MR/KOH dibagi 1/10 MR asam lemak. Angka asam lemak adalah banyaknya asam yang dapat dimineralkan dengan basa yang digunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak. Kedua, diperoleh dari hasil perhitungan bahwa angka asam minyak sebesar 0,306 dan angka asam minyak baru yaitu 0,120. Dilihat dari data tersebut, jelas terlihat minyak baru lebih daripada minyak bekas karena minyak bekas memiliki angka lebih besar dibandingkan minyak baru, dilakukan karena minyak bekas sudah dikenali dengan bahan lain. Tentukan kadar asam lemak bebas ditentukan dengan cara rata volume KOH dikali dengan normalitas KOH dengan MR asam lemak dan dibagi dengan massa minyak yang sudah dikali 1000 berakhir dikali dengan 100%. Dari hasil perhitungan didapat nilai persen FFA minyak baru sebesar 0,016% dan persen FFA minyak bekas sebesar 0,019%. Minyak bekas memiliki nilai lebih besar karena minyak bekas sudah terkontaminasi. Pada praktikum kali ini dapat topik angka penyabunan dan bilangan asam yang memiliki perbedaan angka penyabunan. Merupakan angka yang menunjukkan jumlah miligram KOH yang dilakukan dalam setiap 1 gram minyak. Dan angka asam adalah jumlah KOH yang diperlukan untuk menentukan asam lemak bebas dalam minyak. Selanjutnya dijelaskan oleh saya Hirsa. Untuk materi ketiga yaitu sintesis iodoform, yaitu pembentukan iodoform. Next. Data praktikum yang diperoleh yang pertama itu hasil rekristalisasi. Berat kertas haring plus kristal sama dengan 5,0822 gram. Berat kertas haring sama dengan 1,2612 gram. Berat kristal sama dengan 3,821 gram. Next. Untuk yang pertama, massa C3H6O sama dengan P kali V sama dengan 0,79 gram per mililiter dikali 2 mililiter sama dengan 1,58 gram. Yang kedua, mol C3H6O sama dengan W per mR sama dengan 1,58 gram per 58 gram per mol sama dengan 0,027 mol. Yang ketiga, mol KI sama dengan W per mR sama dengan 6 gram per 166 gram per mol sama dengan 0,036 mol. Yang keempat, massa NaClO sama dengan P kali V sama dengan 2,53 gram per mililiter dikali 65 mililiter sama dengan 164,45 gram. Yang kelima ada mol NaClO sama dengan W per mR sama dengan 164,45 gram per 74 gram per mol sama dengan 2,21 mol. Di bawahnya itu adalah reaksi yaitu C3H6O plus 3Ki plus 3NaClO menjadi CH3COONa plus CHI3 plus 3KCl plus 3NaOH. Itu dia reaksi MRS yang akan mendapatkan mol CHI3 sebesar 0,012. Selanjutnya, massa iodoform teori sama dengan mol dikali MR sama dengan 0,012 dikali 394 sama dengan 4,728 gram. Yang kedua, massa iodoform praktik didapatkan sebesar 3,821 gram. Untuk yang nomor 7, persen redaman sama dengan 3,821 gram per 4,728 gram dikali 100%. Hasilnya 80,81%. Next. Untuk
Untuk pembahasan, praktikum sintesis iodoform memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, halogenasi alfa merupakan dasar suatu uji kimia yang disebut uji iodoform. Hidrogen alfa dalam senyawa karbonil lebih asam daripada umumnya hidrogen yang berikatan dengan atom karbon. Akibat dari penempatan gugus karbonil di sebelah proton metil sangat luar biasa, yaitu meningkatkan keasaman sampai lebih dari pangkat 30 dari 10. Yang kedua, menentukan pelarut yang paling umum digunakan untuk rekristalisasi. Pelarut yang paling umum digunakan adalah aseton. Cara struktur senyawa yang dapat digunakan untuk menggantikan aseton adalah senyawa turunan dari alkana. Next. Yang pertama, prinsip kerja dari mensintesis iodoform adalah reaksi pembentukan berdasarkan reaksi halogenasi, yaitu dimulai dengan pembentukan atom radikal bebas dari halogen. Iodoform terbentuk dari iodium yang direaksikan dengan aseton dan natrium hidroksida. Yang kedua, mekanisme pembentukan iodoform secara teori yaitu senyawa yang terbentuk dari reaksi antara iodin dengan etanol dan asetaldehid dalam suasana basah. Sedangkan secara praktikum iodoform dibentuk dari reaksi antara iodin etanol dan Na-hipoklorit. Pada mekanisme secara teori, atom-atom yang dilepas tidak mengalami perubahan warna, sedangkan mekanisme secara real mengalami perubahan warna. Untuk yang ketiga, prosedur pembentukan iodoform dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, proses sintesis iodoform dengan menimbang 6 gram Ki, lalu dipindahkan ke dalam air lumayan dan dilarutkan dengan aqueous 100 ml. Setelah itu ditambahkan 2 ml aseton dalam larutan Ki. Pastikan semuanya larut. Tambahkan 65 ml Na-hipoklorit secara bertahap sampai larutan menjadi keruh dan membentuk endapan berwarna kuning. Dan diamkan selama 10 menit. Setelah itu lakukan proses penyaringan dengan corong bancer. Setelah semua endapan tersaring, bilas endapan dengan aquada sebanyak 3 kali. Yang kedua, proses rekristalisasi yaitu masukkan endapan ke dalam labu bundar 2 leher dan tambahkan etanol 10 ml. Lakukan pemanasan dengan penganas air sampai mendidih. Tunggu semua endapan larut dan tambahkan sedikit demi sedikit etanol melalui kondensor. Lalu lakukan penyaringan dengan kertas saring dan corong kaca dalam keadaan panas. Setelah itu dinginkan filtrat ke dalam es dan saring filtrat menggunakan corong bancer, dan kristal yang tersaring dikeringkan dan ditimbang masanya. Next. Untuk yang keempat, prinsip kerja dari corong bancer yaitu dengan meminimalisir suatu tekanan di dalam sistem sehingga tekanan di luar sistem menjadi lebih besar, sehingga proses penyaringan dapat berjalan dengan cepat dan filtrat yang dihasilkan lebih jernih. Berikut adalah gambar dari corong bancer. Yang kelima, hasil perhitungan massa iodoform secara teori didapatkan sebesar 4,728 gram. Mol CHI3 didapatkan dari reaksi yang di RMS, sehingga didapatkan mol sisa CHI3 sebesar 0,012. Yang keenam, hasil perhitungan massa iodoform dari data praktikum virtual didapatkan massa sebesar 3,821 gram. Untuk yang nomor 7, massa redaman sama dengan massa praktik per massa teori dikali 100% sama dengan 3,821 per 4,728 dikali 100% sama dengan 80,81%. Semakin besar atau semakin mendekati 100%, maka hasil yang didapatkan akan semakin bagus. Next. Berikut adalah gambar dari iodoform yang didapatkan dari praktikum dan dari Google. Dari kedua gambar di atas, keduanya tidak memiliki perbedaan ciri fisik. Ciri fisik senyawa iodoform yaitu berbentuk serbuk, berwarna kuning mengkilau. 9. Syarat struktur senyawa yang menggantikan aseton yaitu senyawa dari turunan alkana yang satu atom atau lebih itu hanya diganti dengan gugus fungsi tertentu. Senyawa tersebut yaitu alkilhalide, keton, aldehid, ester, alkohol, dan asam karboksilat.
Persendaman sama dengan 3,821 per 4,728 dikali 100% sama dengan 80,81%. Di sebelahnya itu adalah reaksi dari iodoform tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.